Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitabnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran, rahmat dan nasihat bagi orang-orang yang beriman, lentera bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan penyembuh hati bagi seluruh manusia di alam. Kami memujinya dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat-Nya. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sekutu baginya. Dengan kitab-Nya, Dia menghidupkan hati, menyucikan jiwa, memberikan petunjuk dari kesesatan, memperlihatkan tipu daya setan, dan mengingatkan kelalaian. Kami bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya yang Al-Quran adalah akhlaknya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepadanya, keluarganya, dan para sahabatnya yang tidak melewati 10 ayat hingga mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi pasukan dan kelompoknya dan siapa saja yang mengikuti langkah-langkahnya. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin pembahasan kita sampai kepada si ayah dan si ibu yang sudah 7 tahun tidak bekerja. Suaminya itu datang menghadap pada saya. Lalu dia bertanya, meminta kepada saya satu amalan yang bisa membuat dia naik. Satu hal sebenarnya yang saya amati dari perjalanan hidup saya dan perjalanan hidup orang-orang yang saleh, dan saya berusaha untuk menuju pada itu, bahwa menujulah kepada Allah. Kalau kita menuju kepada Allah, kita nafikan segala apa yang kita kehendaki, tapi kita menuju kepada yang Allah kehendaki, maka kita akan mendapatkan semua yang kita kehendaki. Tapi kalau kita menuju kepada dunianya Allah, Allah masih cenderung akan membiarkan kita mencari dan mencari. Banyak orang yang gagal menyelesaikan dia punya hutang karena targetnya adalah menyelesaikan hutangnya. Banyak orang gagal di mencari anak, mendapatkan anak keturunan karena yang dia kejar betul-betul anak keturunan. Banyak orang yang gagal membangun imperium usaha bisnisnya, membangun pekerjaan dan karirnya karena yang dia tuju itu. Andai pun ada yang dapat, maka sesungguhnya tidak dia dapatkan apa-apa kecuali apa yang memang Allah sudah gariskan buat dia. Maka belajar dari itu. Saya bicara sama si ayah dan si ibu ini yang suaminya 7 tahun tidak bekerja. Pak, bagaimana kalau sekarang kita tidak usah mencari pekerjaan, kita mencari Allah saja. Dan lebih baik Bapak berpikir, ada apa sampai 7 tahun Bapak tidak kunjung mendapatkan pekerjaan? Karena kemarin kita sudah belajar bahwa kalau kita terlalu lama ada di dalam satu penderitaan, ada dalam satu musibah, ada dalam satu masalah, maka kecenderungan itu adalah satu azab, bukan sekedar ujian. Kita nengok nih satu orang, sebutlah namanya misalkan Sulaiman. Lalu dia bicara, sejak toko saya terbakar Ustaz, saya tidak bangun-bangun lagi. Doakan saya Ustaz, saya sedang diuji sama Allah. Misal, pertanyaannya, benarkah sedang diuji oleh Allah? Kalau diuji oleh Allah, begitu kemarin naik set, turun dikit, naik lagi. Turun dikit, naik lagi. Tapi kalau naik set, habis itu jigrik, habis itu jigrik, habis itu jigrik lagi. Ini tanda-tanda. Mesti begitu kebakar, shit, naik dia. Kalau tadinya ruko ukuran 4x19 satu lantai, besok 4x19 2 lantai. Dihajar lagi sama Allah, jebret, besok 4x19 3 lantai. Dihajar lagi sama Allah, jebret, besok 4x19 tapi 4 lantai. Kira-kira begitu. Selidik punya selidik, ada harta haram di sana. Ya sudah, itu bukan ujian, itu azab. Selama dia tidak mampu menemukan genteng yang bocor, filosofi kemarin ingat? Selama dia tidak bisa menemukan genteng yang bocor, saat itu Allah tidak akan berkenan memberi lagi. Percuma kata Allah, aku beri pun habis lagi. Ada di satu tempat yang lain, sepasang suami istri mengadu
Ustadz, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Setiap istri saya lahir keguguran, setiap istri saya lahir keguguran, setiap istri saya lahir keguguran. Ustadz tolong lihat ada apa dengan saya. Waduh, emang gue dukun bisa ngelihat. Kalau Allah ada dalam kehidupan kita, apapun kejadiannya selalu indah. Tapi kalau Allah tidak ada dalam kehidupan kita, apapun kejadiannya selalu jelek. Dapat tender aja nih jelek itu, Allah nggak ada. Ya Allah, kita udah kejar-kejar sebulan cuman segini, betul nggak? Ngalamin nggak kita? Ya Allah, kita udah capek-capek usaha, hasilnya cuman begini. Coba selidik punya selidik, ternyata mereka berdua dari SMA sudah berzina. Setiap kali hamil gugur, setiap kali hamil gugurin, setiap kali hamil gugurin. Allah ngelihat. Surah Toha, surah ke-20 ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang lupa padaku, lupa akan peringatanku, lupa aku yang memberi telinga, memberi mata, memberi lisan, memberi hati, memberi kaki tangan, memberikan dia uang, memberikan dia kesempatan, memberikan dia sekarang ini kehidupan. Lupa kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka aku akan berikan dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan dia dalam keadaan yang buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian dia bertanya, ya Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan yang buta padahal dulu aku melihat. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah kata Allah, jangan kalian menangis. Sudah datang dulu ayat-ayat kami tapi kamu lupakan. Pada hari ini sebagaimana kamu melupakan kami, maka kami pun akan melupakan kamu. Weh, dilupain sama anak kita aja kita nangis, Pak. Kita dilupain sama istri kita aja kita nangis. Ada saya punya kawan seorang pejabat di salah satu bank, ditinggal sama istrinya, nangis. Kalau kita pikir laki-laki, elah pakai cerita nangis. Tapi kalau kejadian sama kita, bisa jadi kita pun nangis itu. Saya pulang, anak saya bukan manggil papa, dia bangun melihat saya malah manggil nyai, nyai. Apakah saya marah? Enggak, sedih. Gua ngurusin lu pada, gua dijauh sama anak. Gua ngurusin agamanya Allah, dijauh sama anak. Mikir saya, ada apa nih? Jangan-jangan gua salah niat. Kalau benar niatnya kan sama anak jadi dekat, sama istri jadi dekat. Lah banyak pendakwa yang hancur, banyak. Kenapa? Barangkali salah niat. Nawaitunya salah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sedih Pak. Kalau sudah dilupain sama Allah sedih. Dia menangis nih, dua sejoli menangis, ya Allah, salah saya apa? Lah salah saya apa, dia kata. Istri saya hamil gugur lagi, saya hamil gugur lagi. Allah jawab pakai ayat ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok kalau wayahnya dia kemudian hamil, aku bikin dia guguran. Kemudian dia periksa ke sana kemari, bagus. Suaminya bagus, istrinya bagus. Apa yang salah kata dokter? Belum waktunya kali. Dokter jawabannya bukan waktunya. Lah kalau kita jawabnya nih. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Bisa jadi Allah sedang marah kepada Anda sehingga Allah tidak berkenan memberikan anak Anda. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Demikianlah kami balas orang-orang yang berlebihan dan tidak percaya terhadap kami. Ketahuilah, kalau azab dunia sudah bikin kamu jadi merinding, apalagi kemudian azab akhirat nanti. Maka saya bilang kepada si ayah dan si ibu ini yang datang kepada konselingan kita, majelis wisata hati, lebih penting buat Anda mengenali kenapa Anda jadi begini daripada Anda jawaban yang Anda kejar.
Kalau sudah ketemu penyebabnya, insya Allah akan ketemu jawabannya. Saya ulangi sedikit filosofinya. Kalau lantai bocor, lantai basah, lantai kebanjiran, lantai tergenang air, dulu yang kita lakukan ambil kain pel, kita pel. Kering nggak? Kering. Itulah sunnahnya. Kalau ke dokter ya lu sembuh. Kalau kerja lu gajian. Kalau usaha lu untung. Itu sunnahnya begitu. Keluar dari rumah, insya Allah dapat. Emang udah begitu. Anda nggak perlu jadi seorang muslim. Cina juga nggak ada Tuhan ya jadi ente. Tapi kalau penyebab utamanya belum beres, hujan bocor, basah lagi. Hujan bocor, basah lagi. Hujan bocor, basah lagi. Kemudian kita belajar, oh bukan di sini penyebabnya, atas nih. Kita ganti gentengnya, kita ganti karpetnya, bawah nggak perlu dipel, dia kering dengan sendirinya. Mengepel kemudian menjadi adab dari kita, menjadi akhlak dari kita, bahwa memang kita kudu berikhtiar begitu. Datang. Kita kasih tahu. Di tangan kita ada 10 dosa besar. Ingat ceritanya? Begitu kita lihat wajahnya, ini wajah anak muda, soleh-soleha, wajah yang tidak tampak ada dosa di muka keduanya. Bahkan simahum fi wujuhim min atharis sujud. Bahkan wajahnya, wajah kita-kita orang gitu. Ada sisa sujud. Mana ada yang tega nanya 10 dosa besar. Emang kadang-kadang kita salah juga sih. Sama yang jelek, kusut bagaimana gitu, kita nyangkanya dosanya banyak nih. Emang suka begitu, padahal Masya Allah. Lalu Bilal, kita orang ini nggak ada yang lebih hitam dari Bilal. Hitam banget Bilal. Tapi siapa yang lebih mulia daripada Bilal? Terompahnya saja 500 tahun sebelum surga dibuka udah kedengeran. Waktu Nabi Allah Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, dia mendengar itu bunyi terompah-terompah. Siapa? Itu terompah Bilal. Bilal masih hidup, terompahnya udah bunyi. Kenapa pasal? Rupanya dia memang mulia di mata Allah. Salah satu kemuliaannya, penyebab kenapa terompah itu terdengar, karena Bilal menjaga dia punya wudu. Masya Allah. Kita nggak dikenal. Emang terkenal sih. Wow, nggak ada orang nggak kenal sama kita. Tapi malaikat nggak kenal sama kita. Allah nggak kenal sama kita. Siapa lo? Begitu kita mati nggak ada yang nungguin, kecuali malaikat Zabaniyah langsung dibukain tuh pintu neraka. Ahlan wa sahlan saudaraku, ini tempatmu. Masya Allah. Bapak begitu mati, malaikat nggak pakai nanya lagi. Ada orang begitu. Ada malaikat yang mati nggak ditanya sama malaikat ada. Kalau kita kan belajar ya, kalau kita mati nanti di kuburan kan ditanya siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa agamanya, apa kitabnya, ngapain aja lo di dunia itu kan. Tapi ada orang-orang tertentu yang begitu mati nggak ditanya. Begitu mati, tak mati. Kita bangun namanya lulusan UIN ya nggak, lulusan madrasah kita paham. Nanti gue ditanya nih, man rabbuka, gampang. Rabbi Allah, Rabbul Alamin. Tapi malaikat nggak nanya-nanya. Kita lihat dia diam aja, dan kita tegur, woi, kita mulai aja yuk pertanyaan. Udah siap nih, udah siap jawab. Apa kata malaikat? Nggak perlu saya yang nanya dia no. Begitu nunjuk, ular Sujaul Aqra. Ular namanya Sujaul Aqra nungguin. Yang nanya bukan gue, dia tahu. Maju dah, maju nih ular. Wah, kemarin kita belajar, kita nanya mana ular. Siapa nih? Ini ular ketawa, gue ular. Emangnya siapa? Kenapa nggak ditanya? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang ditanya itu sholat. Lah kita mati nggak ada catatan sholat, lah ngapain ditanya? Ayah dan si ibu masuk bertanya wirid tentang amalan supaya dia bisa kerja. Kita bilang, nih ada 10 dosa besar. Kalau hasil akhir Anda terkena diagnosa, salah satu dari 10, nomor 9 kena, ya sudah, berarti ini bukan ujian, ini azab. Nomor 7 kena, udah, bukan ujian, ini azab. Nomor 1 kena, jangan terusin ke nomor 2. Nomor 1 aja kena loh, ini aja dulu benerin. Jadi untuk ngukur gitu aja, cek, oke, kena nih, selesai. Sujud, minta ampun sama Allah. Karena lebih penting ampunan Allah daripada solusi. Buat apa kita mati? Utang kebayar, tapi sama Allah belum kebayar. Buat apa kita mati? Kita punya usaha naik lagi. Tapi Allah belum ngampunin kita. Illa man atallah biqalbin salim. Lebih baik kita datang sama Allah nggak punya apa-apa, tapi juga nggak punya dosa. Buat apa jabatan saudara? Kalau jabatan saudara itu bisa membuat saudara jauh dari Allah. Buat apa harta kekayaan buat saudara kalau harta kekayaan itu membuat Anda jadi jauh dari Allah?
Buat apa saudara bisa begini, bisa begitu kalau saudara jauh dari Allah? Maka hadiah terbesar dari Allah buat orang-orang yang bermasalah adalah hadirnya Allah. Nggak ada duanya tuh. Biarin kita sakit. Kalau sakit itu kemudian bisa menebus segala dosa-dosa kita. Biarin kita hancur-hancuran kita punya usaha. Kalau dengan hancurnya usaha kita itu, Allah jadi redha sama kita punya badan. Coba kita buka dulu Az-Zumar 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a. Kalau sekiranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah itu maha sayang sama kita. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Terus alimul warrahmanur rahim. Dialah Allah alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia mau tahu, Pak. Kayak kita jadi orang tua, Pak. Kita nggak ngasih anak kita yang anak kita pengenin, kan bukan karena kita pelit, karena kita sayang sama dia. Kalau kita kasih takut nanti jadi begini, jadi begitu. Lah Allah bukan cuma takut, Allah maha mengetahui. Kalau memang kelihatan ada yang mengganggu kita di perjalanan menuju dia, di perjalanan menuju Allah, Allah angkat nih. Kenapa? Warrahmanur rahim. Dia memutuskan berdasarkan kasih sayangnya. Allah memutuskan berdasarkan kasih sayangnya. Kitanya aja yang berontak, merasa diomelin sama Allah, merasa diazab sama Allah, merasa gimana, karena disayang. Begitu kita melihat tanda-tanda mengkhawatirkan dari anak kita, kita cabut fasilitas itu. Sebentar saja, kalau anak kita sudah paham, kasih lagi. Gitu kan? Kemarin kita sudah belajar 5 penyebab. Yang pertama, syirik, ninggalin sholat, terus doraka sama orang tua, zina, rezeki haram. Studi kasusnya terhadap seorang ayah dan ibu yang belum kunjung mendapatkan pekerjaan padahal dia sudah berikhtiar kemana-mana. Kita teliti lewat 10 dosa besar, hasilnya kemarin dia gelengin kepala. 1, 2, 3, 5 digelengin. Yang keempat belum, karena belum ditanya. Apa yang belum ditanya? Zina. Yang keenam, dosa besar yang keenam setelah syirik, ninggalin sholat, doraka, zina dan rezeki haram. Yang keenam, minum-minuman, mabuk-mabukan, obat-obatan. Sampai gini hari Pak, 10 dari 5 berita, artinya yang tidak diberitakan, 10 dari 5 berita, penyebab biang kerok utama itu salah satu minuman. Masih Pak. Tadi siang kita ngelihat tuh tayangan televisi, ada berita seseorang menembak orang lain, yang nembak mabok, yang ditembak mabok. Masih ingat si Dikun Fayakun? Si Malik, ingat Malik? Malik berzina itu karena mabok. Dia minta maaf sama istrinya, ketika istrinya minta cerai. Maafin kan papa selingkuh nggak sengaja. Ingat kan? Si Malik ngomong begitu, istrinya terima nggak? Enggak, kata istri, mana ada selingkuh nggak sengaja. Ada papa nih buktinya papa. Rupanya si Malik mabok, pulangnya ke tempat perempuan yang bukan muhrim, yang sama-sama mabok. Jadi begitu pagi sadar, wassalam kata yang perempuan, kita sama-sama nggak sadar, selesai. Ternyata perbuatan yang tanpa sengaja itu berbuah. Istrinya kemudian ini dilaporin sama yang cem-ceman ini. Woi, laki lo yang namanya Malik udah bikin gue jadi begini. Marah istrinya. Karena apa tuh? Karena mabok. Waktu saya di sel, saya punya teman namanya M. Masuk nih malam-malam nih dalam keadaan dia berdarah-darah. Sampai dalam sama anak-anak digebukin. Cuman saya yang gak ngegebukin, gak tega. Lagian perasaan gedean dia dah. Takutnya dia sadar dia ngincer gue lagi. Mending gue gak lah, gue minggir aja. Subhanallah Pak, nggak berasa sakit nih, sakti banget, nggak berasa sakit. Ditahu juga, wah begini lagi. Dia aja begini lagi, bangun. Bingung semua orang. Sakti banget, nggak tuh bukan sakti Pak, lagi dalam kondisi sakau. Emang kalau dalam kondisi sakau Pak, jagoan banget nih. 2 hari lo baru dia nanya, kok saya di sini geleng-geleng kepala tuh anak-anak satu sel. Subhanallah ente, anak pikir ente jagoan bener nih. Digebukin, ditabokin, nggak berasa. Cuman segini nih, gila. Mana lagi? Nangis. Yang ngegebukin udah pegel, dia belum apa-apa. Tapi pernah tuh saya nangis tuh, inget
teman saya nama si A. Makanya Pak, aduh Allah ngajarin kita berbagi buat yang begini-gini. Itu semua orang satu sel, waktu itu banyak tuh saya satu sel tuh ada berapa ya? 8 atau 10 orang. Itu mendengar cerita orang yang baru masuk, tadi kan si M, ini si A. Kalau si M tadi penyanyi di salah satu kota di Jawa Barat, habis nyanyi mabok. Begitu mabok Pak, dia nyongkel rumah orang. Lucu emang mabok itu, begitu mabok dia bawa gerobak. Dia bawa gerobak, rumah orang ada isinya, dimasuk aja dibawain barang-barang. Ada emang dasar orang mabok ya. Nah kan kalau mau nyolong mah rumah kosong gitu kan. Ini mah dia nyolong rumahnya ada isinya, emang mabok. Dia bawa gerobak, diambil aja barang-barang. Nah kan yang punya marah. Tapi si A yang satu ini, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ayo kita berbagi sama orang tidak punya, supaya jangan pede nyolong Pak. Mending dia nyolong, dia gak nyolong. Si A itu digebukin sama orang, sama si M. Tapi cerita tuh istrinya. Anak-anak merintih karena lapar. Pak, kisah ini kayaknya cuma di 1001 malam gitu loh. Nggak mungkin ada di zaman sekarang ini, nggak mungkin. Tapi nyatanya kami satu sel mendengar istrinya ngomong. Orangnya duduk begini di pinggiran, istrinya jenguk, cerita sama kita. Bersalah rasanya tuh orang-orang yang ngegebukin dia. Waktu masuk Pak, kakinya bolong Pak, seukuran besi. Karena ditusuk, ada masyarakat yang kakinya tuh direjeng, dihajar Pak. Syuk, bolong itu. Tega nian, saya bilang orang. Dasar emang hati kami waktu di sel itu emang ya sebagian kan emang orang kasar ya. Nggak peduli, orang dulu masuk digebukin, maka yang masuk digebukin lagi dong. Maka begitu masuk si A ini abis Pak dipeloncol lagi di dalam. Saya digebukin nggak? Alhamdulillah. Modal selawat. Gue udah kasih tahu nih sama orang-orang, badan kecil kayak gini manis nih. Ilmu yang saya pakai, ilmu yang kita ngajiin, ilmu la haula wala quwwata illa billah. Saya cuma bilang sama Allah, ya Rob, Allah emang ini kesalahan saya, jadikan itu surga buat saya. Tapi Rob, engkau tahu ini bukan kesalahan saya. Lalu saya bilang, Rob, kalau emang ini bukan kesalahan saya, jadikanlah itu perlindungan buat saya dari orang-orang yang memang mengejar saya. Alhamdulillah. Begitu salaman, assalamualaikum. Anak orang kaya nih kelihatannya gitu kata orang. Anak orang kaya. Selamat nih kita makan nih, biarin nih mudah-mudahan emang beneran orang kaya gitu kan. Kalau anak orang kaya Pak makan selamat Pak. Kalau yang masuk itu orang kaya di sel, teman-teman satu sel itu seneng karena bisa ngerokok, bisa makan roti. Iya. Nggak taunya saya lebih belangsat daripada orang miskin. Iya, karena nggak ada lagi, nggak ada orang tua, nggak ada saudara. Si Mbak ini cerita, dia itu anaknya merintih karena lapar. Ketika dia lapar, dia tahan Pak. Tapi ketika anaknya merintih, ayah mana yang tahan? Pak lapar Pak. Mana ada ayah yang tahan anak yang merintih karena lapar? Kita mesti pasang kuping tuh. Jangan sampai orang pada nyolong gara-gara anaknya lapar. Dia keluar pakai sarung malam-malam ngapain? Ke tetangga, ke kebun tetangga. Mending nyabut apa? Nyabut singkong. Ya elah kan cetek banget Ji. Niatnya cuma nyabut singkong, atuh pohon aja satu pohon supaya anaknya ini bisa direbusin singkong. Allahu Akbar. Ayo, malu gak kita? Yang sering makan enak mana? Malu gak? Begitu nyabut berat, gak kecabut. Pulang dia ngambil golok. Masuk lagi pekarangan, dianggap orang mau ngerampok Pak. Dia gebukin abis-abisan di situ. Ya orang ngelihat Pak masuk ke pekarangan orang bawa golok, coba. Emang orang waras juga mikir kan? Tapi dia cuma mau gitu tuh, cek, kemudian angkat gitu. Allahu Akbar, merinding. Dalam hati saya rasain loh. Makanya main gebuk-gebukin orang aja, saya bilang begitu. Tanya dulu, jangan sampai salah alamat. Ada lagi teman saya si F, masih satu sel tuh. Emang anak-anak itu nostalgia emang subhanallah. Nostalgia ala di penjara. Si F itu istrinya hamil, dia ketawa. Dalam kondisi berlumuran darah dia ketawa. Subhanallah Pak, saya belum pernah ngeliat ada orang setabah dia. Rupanya orang berilmu juga, tapi silap mata. Kalau kata orang Malaysia silap mata itu. Istrinya melahirkan, dia bawa ke dokter. Dia tahu dia nggak punya duit. Begitu istri sudah melahirkan, dia ke depan, di ke parkiran Pak, nyolong motor di parkiran. Begitu nyolong motor, ya emang maling amatiran, maling sesaat, bukan emang maling. Ya ketangkep, digebukin, masuk. Tapi dia bisa tertawa. Apa dia bilang? Alhamdulillah katanya. Dokter-dokter jadi nanggung istri saya. Emang tujuan saya itu katanya. Emang kadang-kadang hiburan buat kita para ustadz tuh ada yang gitu. Di perjalanan waktu ke Sulawesi, saya ceramah di barisan anak-anak muda, anak SMA. Ada satu anak perempuan testimoni, kelas 1 saat itu. Dia cerita, kelas 3 SMP,
Dia mau ujian, Pak. Terus dia mendengar saya di TPI bahwa sedekah itu bisa membuat Allah mengabulkan doanya. Anak kelas 3 SMP nih, boleh dikata masih bau kencur, sudah ngincer malam ujian untuk bersedekah. Sudah ngincer malam ujian buat bersedekah. Ini tabungan dia timbang-timbang aja. Dia bobok buat sedekah atau tidak. Kalau dia bobok buat sedekah, dia nggak punya duit tapi lulus ujian. Kalau dia bobok, berarti dia nggak bisa punya duit. Tapi probabilitas lulus ujian, insya Allah. Malam ujian, dieksekusi, Pak. Tapi dia cerita nih, anak cerita sambil nangis. Tapi Ustadz, ketika saya ingin membobok celengan saya, mamah saya sakit keras. Ustadz, saat itu saya bingung mau berdoa yang mana. Hak saya berdoa rasanya cuma satu, yaitu lulus ujian. Kalau kita begini sekalian gitu, ini celengannya satu, doanya dua, lulus ujian juga, ibu sehat juga gitu kan. Tapi anak ini belajar, saya sama dia tertegun, saya bengong aja nggak dengar anak ini. Saat itu saya harus memilih doa buat siapa? Buat saya atau buat ibu saya? Masya Allah, saya merinding, Pak, sampai sekarang nih. Kebayang nggak? Si anak ini harus memilih. Dia punyanya cuma satu, sedekahnya cuma satu nih. Kalau dia berdoa buat lulus ujian, mudah-mudahan sedekahnya mengantarkan itu, tapi ibunya nggak dapat. Tahu nggak yang dia pilih apa, Pak? Ya Allah, mama saya lebih penting. Biarin saya nggak lulus ujian, asal mama saya sehat. Ya Allah, terima sedekah dari saya. Mudah-mudahan mama saya sehat. Nangis itu. Tetes air mata di depan anak-anak. Ya Allah. Kembali kepada si ayah dan si ibu tadi. Nomor 6, penyebab itu minum minuman keras, mabuk-mabukan dan obat-obatan. Pengetahuan ini penting bukan cuma buat kita, tapi buat laki ibu, buat istri bapak, buat anak-anak kita semua terutama, buat adik-adik kita. Jangan sampai mereka terjebak yang begini-ginian. Perhatikan tanda-tandanya, mereka tuh punya tanda-tandanya tuh. Udah ngebohong 1, 2, hati-hati loh itu. Jangan begini jadi orang mah jangan. Biarin si kakak itu udah dewasa, biarin aja. Dia udah tahu yang mana yang baik sama yang buruk. Jangan, Pak, anak kita gebuk, pukul. Emang anak kita mau diapain kek? Cuman jangan kelewatan mukulnya. Jangan sok demokratis sama anak mah. Jangan sok ngasih kebebasan. Jangan begitu nangis aja dia hamil. Lu mau ngapain coba? Baru main salah-salahan. Situ sibuk kerja no, anak jadi begini. Situ sibuk arisan no, anak jadi begini. Ribut. Jangan, Pak, sama anak mesti jam 5 nak pulang, jam 5 lewat 1 besok nggak jajan loh. Bener nih, papa bener nih. Kalimat begitu kita sampaikan setelah kalimatnya begini. Nah, jam 5 pulang ya, jangan sampai jam 5 lewat 1. Ternyata anak kita jam 5 lewat 30. Izin yang kedua, boleh nak kamu pergi, tapi jangan pulang lewat dari jam 5 ya, jangan kayak kemarin dong. Kalau kemarin kan papa jadi bingung, pulang jam 5 lewat 30, besok ngomong keras jam 5 ya. Kalau nggak jam 5, udah deh, papa marah loh. Rebus, masukin lagi ke emaknya. Sebelum telat. Kita orang tua ini kan kadang-kadang sudah telat baru tahu. Ustadz nih ngajarin orang tua galak loh. Enggak, ada stepnya. Pada saat saya pernah konseling, itu ada orang yang matanya agak rabun gitu. Itu dia nggak bisa ngelihat ukuran yang 30 meter. Itu juga nggak bisa ngelihat 30 meter. 3 meter, jauh banget. Jadi dia datang dituntun karena jarak pandangnya itu benar-benar terbatas, hanya 30 cm. Jadi lebih dari 30 cm dia nggak bisa ngelihat. Pak, kalau kita pikir apa urusannya coba skor yang ke-6, apa urusannya dengan kembalinya mata dia dalam waktu sekejap mata? Apa urusannya coba? Tapi begitu disodorin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dicontreng sama dia. Saya dari SMP nih minum. Saya ngomong sama dia, ini nih gara-gara ente nyekek botol mulu nih. Jadi pandangan cuma sebotol, cuma 30 cm. Percaya nggak kalau ente tobat Allah akan kembalikan pandangan? Iya Ustaz, saya pengen datang kemari, mau pengen tobat. Ayo kita bismillah, tobat. Jabat tangan, tobat, dia sholat, dia wudhu. Abis itu saya kasih kertas, isinya tulisan. Saya bilang di tulisan ini, terus saya sodorin dia ukuran 1 meter. Kan tadi kan 30 cm kan? Ini 1 meter, ngetek nih. Gimana? Udah kelihatan belum? Belum Ustaz. Emang tobat itu bukan nganterin pada perubahan yang drastis. Udah kelihatan belum? Mundurin lagi, udah kelihatan belum? Mundurin lagi, udah kelihatan belum? Hebat Pak, nggak pakai operasi Pak. Jangan dia, gue juga bingung. Hebat juga ya, Allah mah luar biasa. Kemarin ayatnya udah belajar kita, surah At-Tahrim ayat 8. Kalau bapak ragu-ragu bahwa pertobatan itu insya Allah menjadi the beginning, itulah buktinya. At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim surah keberapa? Surah ke-66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertobatlah kamu kepada Allah sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau kita mau taubat kata Allah, Allah tutup kesalahan kita dan Allah masukkan kita ke surga. Allah beresin, Allah operasi. Tapi saya bilang sama dia, ini temporary loh. Ini pembuktian saja dari Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mabuk. Yang ketujuh, memutuskan hubungan silaturahim. Bukan silaturahmi ya. Silaturahim. Kalau mau diterjemahin dalam bahasa Indonesia, silaturahim. Mutusin hubungan silaturahim. Hati-hati Pak. Pernah ada satu keluarga 7 anaknya, 7-7-nya bermasalah kecuali anak yang ke-7. Anak yang ke-7 ini yang lapor kepada saya, Ustaz tolong dicek dong keluarga saya, aneh nih. Oh kita punya kemampuan untuk itu, Bapak pun udah punya sekarang, pakai diagnosa ini. Kita bukan cenayang nih, tapi kita bisa ngeliat dari sini. Kita datang dalam bentuk pengajian keluarga, kita bacain. Hasilnya 0 Pak, nggak ada yang dicontreng sama keluarga itu. Bingung saya. Saya di akhir acara saya bilang gini, saya tidak tahu apakah saudara jawab dengan jujur, apakah saudara memang takut, malu mengakui kesalahan di depan saudara. Oke lah, nanti bawa scorecard saya, balance scorecard saya di kamar, lalu contreng sendiri. Kalau emang ketemu, minta ampun sama Allah. Tapi semua jawab enggak, kita keluarga dari baik-baik. Oh iya. Jadi gue minta maaf kalau bikin Anda tersinggung. Saya bilang, Anda kan nyuruh saya datang mendeteksi. Oke, saya datang nih dengan alat detektor. Tapi ada yang saya tidak tanya Pak. Ada yang tidak saya tanya seperti si Bapak ini. Bapak ini kan saya tidak tanya tuh nomor 4. Keluarga ini saya tidak tanya nomor berapa? Nomor 7. Kenapa nomor 7 saya tidak tanya? Karena mustahil 7 saudara ada semua nih. 7 brother ada semua. Saya pikir nggak mungkin lah ini. Ditetapkan kemudian pengajian bulanan yang kedua. Menjelang pengajian bulanan yang kedua, teman saya tuh yang bontot ngomong begini tuh, Ustadz saya tuh pengen sebenarnya yang datang bukan cuma 7 saudara saya ini. Saya pengen dari istrinya abah saya yang satu lagi juga datang. Oh saya tanya, loh memang masih ada saudara ente yang lain? Kemarin belum komplit. Ada Ustadz, anak punya abah nikah lagi Ustadz. Punya anak, kakak saya yang nomor 1 ngomong begini sama kami ini adik-adiknya, jangan lu ngelangkah ke tempat bini barunya abah kita. Kalau lu ngelangkah ke tempat bini barunya abah kita, putus sama gue lo. Wih tuh, paham saya sudah penyakit dia ini. Oke, nomor 7 nih. Nomor 7 Pak, kayak gimana pun bencinya kita, jangan mutusin hubungan. Kalau perlu 3 hari aja, jangan lama-lama. Kalau perlu lagi semenit istighfar. Bahaya Pak, dosa besar. Saya bilang sama dia, Ji, kalau begitu gue tahu sudah penyebabnya. Apa? Ada satu yang belum gue bacain kemarin, karena gue nggak yakin lu pada kena, yaitu mutusin hubungan silaturahim. Iya, kalau emang aneh rasa gitu. Aneh waktu itu masih SMA, aneh bilang nggak boleh kita begitu. Kalau nggak boleh, lu jangan jadi adik gue. Tapi saya emang nggak percaya. Saya tetap main ke rumah ibu baru saya, kata dia gitu, terus main. Dia nggak kena Pak. Yang ke-8, memang ini berbeda versi, urut-urutannya tidak harus selalu begini. Karena ada juga satu kitab isinya Al-Kabair, 10 dosa-dosa besar, itu sampai 400. Kita nggak bisa jalan Pak kalau baca kitab itu. Dan 400 bagaimana ceritanya? 10 aja katanya kaki kita udah keperangkap bener nih. Ada beberapa di antara kita yang udah merinding nih. Aduh iya aduh sama ibu saya. Aduh iya udah aduh mulu. Yang ke-8, nuduh orang berzina, saksi palsu, bohong. Itu masuk ke-8 tuh. Tapi saya golongin jadi satu lah tuh, kebohongan istilahnya gitu. Langsung kita yang ke-9. Yang ke-9 itu kikir, pelit, medit, koret, pantat kuning. Di versi buku saya yang pertama, buku temukan penyebabnya bukan jawabannya, judi saya masukin di yang ke-8. Tapi di versi buku yang terbaru, 8 yang tadinya judi saya masukin ke 5, rezeki haram. Dulu filosofinya begini, kenapa saya masukin di 8 sendiri? Karena judi itu perilaku, menang tidak menang dosa. Tapi akhirnya saya masukin dia ke rezeki haram. Supaya masuk nih ke-8 itu nuduh orang berzina, saksi palsu, bohong. Yang ke-9 kikir. Kikir jangan main-main Pak. Kita kan harus bayar ke Allah. Kalau kita nggak bayar ke Allah ditagih. Kalau Allah yang nagih sakit. Kalau Allah yang ngambil sakit. Lebih baik kita yang memberi. Ayatnya bisa Bapak lihat diantaranya di surah At-Taubah
At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan perhiasan harta emas perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, fabasyirhum, kabarkan kepada mereka bi'adzabin alim, akan azab yang besar. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu pada hari dipanaskan harta itu di neraka jahanam, fatukwa biha, dan dipanaskan. Lalu ditusuk kemana? Disetrika. Kalau fatukwa itu disetrika. Jibahuhum dahi, junubuhum lambung, zuhuruhum punggung. Jadi penyakit-penyakit di sini sekitar kepala gitu, itu bisa jadi loh. Sekitar perut, sekitar punggung nih, bisa jadi karena emang kita pelit. Kalau kalimat orang tua kan begini, ente kebanyakan nggak sedekah kali, jadi penyakitan gitu kan. Usaha bisa nggak penyakitan? Bisa kalau kita pelit dulunya. Yang ke-10. Yang ke-10 urutan yang saya taruh di urutan terakhir, saya bilang ini tidak masyhur urutan ini urutan saya berdasarkan konselingan saja. Top 10-nya itu 10 ini. 70% dari yang datang gagal bisnis, ancur-ancuran segala macam itu ada di 5 yang pertama. Rata-rata nih orang jatuh Pak di urusan sholat, durhaka sama orang tua, sama zina. Yang ke-10 ini ghibah Pak, ngomongin orang. Wah, ini penyakit ibu-ibu nih. Dan juga bapak-bapak, udah main tunjuk aja, bapak juga. Ada Pak orang-orang yang gatel kalau nggak ngomongin orang sehari itu kayaknya kurang enak gitu. Datang ke pintu nggak ketemu, masuk ruang tamu nggak ketemu, masuk dapur nggak ketemu, nggak taunya ada di ruang cuci. Bisa-bisanya itu dia nyender. Udah denger belum lo? Dengar apaan lagi nyuci nih orang? Dengar apaan? Si Anu tuh, masya Allah ya. Gibah terakhir. Ngeceknya gampang. Kalau kita ngecek satu tetap kena, sedangkan kita bermasalah, berhenti Pak di situ, benerin dulu situ, bikin bener dulu situ. Insya Allah begitu kita benerin, set naik lagi. Kembali kepada si ayah dan si bapak tadi. Nomor berapa yang belum ditanya sama dia? Nomor 4. Semua digelengin kepala Pak sama dia. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 digelengin kepala musuh. Apa kata dia? Ustadz, semua nggak ada yang saya lakuin. Masya Allah, hebat. Saya nggak percaya, tapi emang dia ngomong begitu kan ya udah. Tapi ada satu yang belum saya tanya, yaitu zina. Saya berharap kajian kita ini menjadikan kita arif, bukan untuk menjudge orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ya Allah, begitu banyak dosa-dosa kami ya Allah, tapi kami juga paham begitu besar ampunanmu ya Allah. Begitu banyak maksiat dan keburukan yang kami lakukan, tapi kami juga tahu, oh kasih sayangmu ya Allah, rahmatmu, maafmu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kami. Kau pernah mengatakan dalam kalimat Rasulmu ya Allah, dalam hadis qudsi, apabila ada hambamu yang datang kepadamu dengan membawa dosa sebesar gunung, sedalam lautan, seluas samudra, maka engkau mengabarkan, Nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku ini maha pengampun lagi maha penyayang ya Allah. Izinkan kami meridhai apa yang kau putuskan untuk kami. Izinkan kami mengikhlaskan diri ya Allah, apa yang kau gariskan untuk kehidupan kami. Boleh jadi saat ini kami bermasalah ya Allah, sebab dosa-dosa kami. Boleh jadi kami punya kesulitan, sulit hidup kami. Terhadap keinginan-keinginan kami pun kami sulit menjawab ya Allah, bisa jadi karena dosa-dosa kami kepadamu ya Allah. Tapi izinkan kami juga meminta padamu ya Allah, agar kau mengasihani kami, mengasihi kami, menyayangi kami, dan memberikan ampunan dan maafmu untuk kami. Qulu jami'an astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbuna, ya Allah engkau Tuhan kami, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Khalaqtana, engkau telah menciptakan kami. Wa nahnu abiduk, kami hamba-hambamu ya Allah. Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta khalaqtana, nahnu abiduk. Wa nahnu ala ahdika wa adika mastata'na, nastaghfiruka wa na'udzubika min syarri ma sana'na.
Kami akan kembali padamu sekuat tenaga kami, ya Allah. Kami mohon ampun dan berlindung padamu dari apa yang sudah kami lakukan. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina. Kami mohon ampun ya Allah atas segala dosa-dosa kami, dan kami mengakui segala nikmat-Mu untuk kami. Waghfir lana, maka ampuni kami. Wali walidina, orang-orang tua kami. Wali dzurriyyatina, untuk anak turunan kami. Wali ahlina, untuk keluarga kami. Wali jama'atina, untuk kawan-kawan jamaah kami ya Allah. Wali sairil jamaah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat. Untuk orang-orang lain ya Allah, saudara-saudara kami seiman. Yauma yakumul hisab, rabbighfir lana warhamna wa tub alaina. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi